Halo Skorer, kembali lagi bersama saya Dila Hantika dalam program spesial Ramadan di Kembali ke Garis Tengah. Dan kali ini kita sudah ada atlet voli, namanya adalah Tri Retno Mutiara yang akrabnya disapa Tiara. Halo Tiara, selamat pagi, apa kabarnya? Halo, pagi. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Masih puasa nggak nih Tiara hari ini? Insya Allah. Insya Allah puasa. Tiara, selama Ramadan ini kegiatan kamu apa aja nih Tiara? Apa ya, paling ya beberes, rumah tangga baru. Terus paling sambil ngabuburit ya masak-masak. Terus kalau misalnya lagi nggak masak ya olahraga. Kadang kalau suami minta temen olahraga ya olahraga juga. Biasanya olahraga yang dilakuin apa nih kalau bulan Ramadan kayak gini? Ya paling kayak jogging, terus penguatan, gitu-gitu aja sih Kak, paling kayak buat ngejaga badan, terus buat kesehatan juga, lebih ke situ sih. Nah, kalau volinya sendiri masih aktif nggak sih? Ada target setelah bulan puasa nggak sih untuk pertandingan atau gimana? Belum sih, soalnya kan kemarin juga terakhir tuh Liga diberhentiin karena emang ada surat edaran dari pemerintah juga untuk nggak boleh ada kerumunan dan sebagainya. Jadi sampai sekarang masih off juga. Terus kemarin kebenaran ada rencana nikah, jadi dimajuin juga gara-gara liganya di stop. Terus sekarang rencananya ya belum ada sih. Nah, kalau untuk kan kamu bilang tadi sementara liganya di stop sama pemerintah. Itu udah ada kelanjutan kabarnya belum sih? Apakah akan dilanjutkan atau emang benar-benar stop? Enggak sih, di stop maksudnya, bukan sementara. Emang udah di stop. Kemarin Oh, udah setengah jalan kan. Udah sampai putaran kedua. Jadi di liganya tuh ada putaran ke-1, ada putaran kedua, ada Final Four putaran ke-1, Final Four putaran kedua, sama Grand Final. Jadi kemarin baru setengah jalan sampai putaran kedua di stop. Udahan, nggak ada lanjutan lagi. oh, Nanti next oke. year. Soalnya setahun sekali liganya. Hmm, Berarti kalau untuk menjaga, kalau misalnya olahraga cuma untuk menjaga fisik aja ya, bukan untuk stamina untuk pertandingan di pertandingan selanjutnya gitu ya, karena masih tahun depan ya. Iya. Nah, kalau misal dari volinya sendiri, prestasi terakhir yang kamu dapetin apa tuh? Atau pertandingan terakhir itu apa tuh, Tiara? Kemarin pertandingan terakhir itu kan liga itu, tapi kan karena di stop jadi belum ada juaranya, Kak. Terus tapi kemarin di putaran kedua kebenaran Tiara ikut PJB Tanda Mata Bandung. Kita juara putaran kedua. Terus sebelum liga kemarin di 2019 ada SEA Games. Terus ada tryout buat menjelang SEA Games kayak Asian Grand Prix, terus Asian Grand Prix yang kedua. Jadi ada 2 kali Asian Grand Prix gitu. Sama ada Asian Women Championship di Korea. Oke. Nah, kalau Korea, kamu Thailand, sendiri, Filipina, terakhir di Filipina lagi. nah kalau misalnya Tiara sendiri di voli itu di bagian apa sih? Aku setter. Kalau bahasa lainnya toser. Oh iya, kamu di bagian toser nih ya. Pernah dapat cerita juga kalau misalnya Tiara itu sempat mengalami cedera jari itu ya Tiara. Apakah cedera jarinya itu karena pertandingan kah? Atau karena kecelakaan? Atau karena hal lain? Atau gimana tuh Tiara? Ini ceritanya karena kecelakaan bis. Waktu itu ada Oh, kejuaraan gitu, kejurnas kalau nggak salah. 2014, jadi satu kontingen itu naik bis, mau ke Subang, terus di jalan ya busnya keguling gitu. Jadi yang waktu. cedera ya semuanya. Oh, oke. Tapi sekarang udah membaik ya? Udah nggak kenapa-napa? Apa masih suka ada Alhamdulillah. berasa-berasanya? Paling ya trauma aja sih.
trauma apalagi kalau naik bis. Sampai sekarang masih trauma? Ya traumanya trauma kecil kayak cuma gitu-gitu aja sih. Suka keinget gitu aja. Oke. Nggak yang Nah, kalau sampai nggak misal mau Tiara naik bis gitu. kalau Tiara sendiri, suka sama voli atau menggeluti olahraga voli ini sejak kapan nih, Tiara? Dari 2007 kalau nggak salah. Aku kelas 5 SD waktu itu pertamanya. Oke. Kenapa tuh malah jadi pilih atau malah jadi suka olahraga voli sampai saat ini malah jadi berprestasi juga di voli? Ya awalnya sih kayak cuma ngisi kekosongan aja sih. Soalnya kayak orang tua aku tuh nyuruh, deh kalau bisa olahraga gitu kan, jangan les-les terus. Kayak aku tuh seminggu kayak les bahasa Inggris, terus bimbel gitu-gitu kan. Oke. Tapi olahraga tuh nyuruhnya kayak, dek pokoknya harus ada seminggu 2 atau 3 kali olahraga gitu. Namanya olahraga apa gitu. Gitu sih. Terus pertamanya aku sempat bulu tangkis gitu, terus sempat renang juga, tapi kayak bosen gitu, soalnya latihannya kayak sendirian gitu kan. Karena emang olahraganya Hmm. olahraga individu juga, terus akhirnya orang tua emang kebenaran dua-duanya atlet voli juga, nyoba aku latihan voli ke ada pelatih di sini temannya mama juga. Terus di situ banyak teman-teman seumuran aku gitu. Jadi kayak betahnya karena itu mungkin olahraga bergu gitu ya. Itu sih. Jadi nggak bosen. Hmm. Karena banyak temennya juga gitu ya. Iya, banyak banyak Nah, berarti kan seumuran juga temennya gitu. Berarti bisa dibilang kan pengalaman kamu di bidang voli ini udah cukup lama ya dari kamu usia SD kelas 5. Ada nggak sih selama pertandingan itu hal yang paling nggak bisa dilupain atau punya momen tersendiri nggak sih sampai saat ini yang kamu suka inget-inget? Ya pasti banyak sih kalau momen Kak. Jadi setiap aku mau maksudnya mau naik kelas kayak dari antar kota ke antar provinsi gitu sampai ke nasional tuh pasti momennya ada gitu kan. Tapi yang paling nggak bisa dilupain sih ya yang setelah aku kecelakaan itu, yang setelah aku cedera, terus aku Proliga 2015, kecelakaan aku 2014, aku Proliga 2015, dan hikmahnya mungkin ke situ aku bisa juara. Berarti pada saat momen yang kalian satu tim itu kecelakaan di dalam bis itu ya, karena mau ke pertandingan juga kan ya di dalam bis itu ya? Hmm. Nah, kalau misalnya Tiara sendiri Ya. kan menggunakan hijab nih pada saat bermain voli dan nggak bermain voli pun sekarang sudah menggunakan hijab. Pertama kali kamu berhijab itu emang sebenarnya kapan sih, Tiara? Pertama berhijab itu sebenarnya dari baru kayak benar-benar berhijab di lapang berhijab, di luar berhijab itu 2018. Hmm. Pas bulan puasa 2018 itu aku pertama berhijab. Tapi sebelum-sebelumnya sih udah sering berhijab gitu kayak kalau nge-hangout sama teman, terus kalau misalnya Oke. ada pertandingan misalnya berangkat ke luar kota atau ke luar negeri itu aku udah pakai hijab. Cuma di lapangan belum pakai hijab. Berarti dari tahun 2018 itu memang berproses ya dari yang sebelum di pertandingan sampai akhirnya di pertandingan juga memakai hijab juga ya. Alasannya apa Hmm. sih yang bikin kamu benar-benar mantap, benar-benar yakin di luar lapangan kamu berhijab, sampai akhirnya di lapangan kamu juga berhijab, itu yang menguatkan kamu benar-benar yakin, oke, aku pakai di luar pertandingan dan dalam pertandingan itu apa? Alasan yang membuat kamu benar-benar yakin untuk memakai hijab. Ya sebenarnya sih kayak hijab itu kan salah satu tanda wanita muslim juga kan. Terus dan itu tuh sifatnya yang wajib gitu. Jadi ya seenggaknya aku mau lebih memperbaiki diri aja sih. Nggak sama kayak um, lebih mendalami apa sih kalau misalnya
aku membuka aurat tuh imbasnya kemana aja gitu. Oh jadi kamu Mungkin sempat karena udah merasakan ketika faktor kedewasaan juga kali ya. berarti kamu sempat merasakan punya imbas tersendiri terhadap seseorang gitu atau gimana ketika kamu tidak menggunakan hijab? Kan tadi kamu bilang dampaknya kemana kalau misalnya kita tidak menggunakan hijab? Iya kan, karena makin dewasa aku makin ngerti kayak kalau aku buka aurat tuh ya dosanya bisa ke orang tua, bisa ke ya khususnya ke orang tua sih gitu. Dan kebenaran tuh waktu itu orang tua aku lagi haji juga, terus kayak mikirnya kok apa ya, gimana ya, orang tuaku di sana kayak beribadah tapi di sini aku malah nambahin dosa mereka gitu. Jadi karena merasa kepikiran ke orang tua juga gitu ya, kalau misalnya belum menggunakan hijab, takutnya dosanya ke mereka gitu ya. Iya. Berarti benar-benar mantap menggunakan hijab itu di tahun 2018 ya, Tiara ya? Iya, 2018. Oke. Terus Sebelum ada sebelum Asian Games. Berarti kalau misalnya dari Tiara sendiri setelah akhirnya memutuskan untuk benar-benar berhijab, full benar-benar menggunakan hijab, yang kamu rasakan di dalam diri kamu itu apa? Perubahan seperti apa yang paling kamu rasakan? karena sebelumnya aku juga udah sering berhijab gitu kan Kak, di luar lapangan. Jadi dan pas di lapangan juga aku kayak udah suka pakai yang legging, manset gitu, nggak yang pakai celana pendek gitu. Jadi pas pakai ya sama aja sih. Dan waktu itu pas banget lagi bulan puasa, alhamdulillahnya ya aku ngerasanya sama aja sih, mau pakai mau enggak gitu. Dan untungnya teman-teman juga banyak yang mulai baru hijab juga, jadi kayak kita saling support gitu sih. Tapi kalau misal itu kan dari sisi olahraga ya, dari sisi pertandingan. Tapi kalau misal dari sisi agama sendiri, kamu merasa seperti apa? Ada peningkatan nggak dalam bidang spiritualnya Hmm, setelah kamu menggunakan hijab? ya kayak lebih memperbaiki dirinya sih gitu sih. Karena kan ada bahan eh, apa namanya ada bahan aku pakai hijab gitu, jadi kayak kelakuannya, sikapnya, terus ya harus lebih dijaga pakaiannya gitu. Aku juga sempat nemuin artikel nih Tiara. Kamu sampai ini ya, pada saat kamu memutuskan untuk benar-benar berhijab, kamu tuh sampai kasih tahu ke followers kamu kalau misal masih punya foto-foto kamu yang belum berhijab, minta tolong dihapus. Itu benar nggak sih Tiara? Iya betul. Kenapa Kemarin tuh baru kamu aja aku sampai DM-in melakukan itu? satu-satu. Oh iya, kenapa sampai kamu melakukan Ya, hal itu Tiara? iya. Ya karena aku tahu sih itu nanti eh, ya orang-orang juga tahu itu nanti hisab apa namanya bakal ada hisabnya juga di akhirat gitu. Terus dosanya juga bakal ngalir setiap setiap orang yang lihat foto aku gitu. Lombat lagi headsetnya. Oh, tapi setelah followers kamu DM-in gitu, pengertian mereka seperti apa? Wah, alhamdulillah baik-baik banget. Tapi kayak iya malah kayak mereka yang oh iya kan maaf gitu. Rata-rata gitu. Nggak upload foto tanpa izin gitu. Alhamdulillah mereka ngerti sih. Baik-baik Emang banget masih followers banyak ya aku. beberapa foto yang kamu yang kesebar di dunia maya yang sebelum Kan kamu berhijab emang masih banyak banget. Kalau yang kamu tahu. banyak banget Kak. Apalagi
apalagi di YouTube, di Google itu banyak. Di Instagram juga banyak sih. Cuma kalau di Instagram kan masih bisa aku DM ya. Yang bingung tuh di Google, di YouTube gitu. Dan Tapi ada juga memang sih setelah yang kamu akunnya tuh udah nggak aktif gitu. oke. Soalnya itu udah lama banget kan fotonya. 2016, 2015, 2017. Emang kalau misal dari batin kamu sendiri merasakan perubahan yang seperti apa sih setelah kamu berhijab? Hmm, ya lebih ke menjaga dirinya sih. Jadi kalau aku ngebuka aurat sama aja kayak aku kalau jalan di tempat umum gitu, kayak diliatin orang gitu sih. Kalau berhijab lebih ke menutup dirinya gitu kan. Jadi kayak pusat pandangannya tuh lebih beda gitu. Pandangan orang ke akunya kalau aku lagi jalan atau aku lagi main volley juga gitu. Nah, kalau misal perubahan besarnya yang kamu rasain tuh apa, Tiara? Apa ya? Sebenarnya sih itu aja sih Kak. Nggak yang besar-besar bangetnya yang mungkin menikah. Gak ngaruh ya? Maksudnya dalam diri kamu sendiri gitu loh, perubahan besarnya itu yang kamu Iya, rasakan nggak sih udah itu apa? aja. Udah itu aja. Paling itu aja. Tapi kalau misal pada saat kamu bermain volley gitu juga nggak mengganggu ya dengan kamu berhijab seperti saat ini ya? Enggak sih, alhamdulillah. Karena aku Oke. yang milih hijab yang nyaman gitu, yang nyaman dipakai gitu. Kalau misal persiapannya sendiri, kalau misalnya bertanding seperti apa? Ribet nggak sih persiapannya? Ya itu sih lebih kelihatannya di situ dulu aku orang yang paling cuek gitu kan ke penampilan, mau pakai celana pendek, mau rambut diikat doang gitu. Terus ya semenjak pakai hijab kan kayak harus apa namanya, harus nyiapin leggingnya, harus nyiapin mansepnya, hijabnya, terus beres tanding harus ada ganti bajunya yang pakai manset lagi, pakai kaos kaki lagi, terus hijab ganti lagi di situ. Tapi nggak Nah, ribet sih, udah kebiasaan juga. kamu punya tips tersendiri nggak sih buat teman-teman yang teman-teman volley atau teman-teman olahraga lainnya yang kalau misalnya berhijab itu mesti gimana biar supaya nyaman juga olahraganya? Ya paling kalian nyari hijab atau nyari alat olahraganya yang kalian nyaman, yang bahannya nyerap keringat, yang pokoknya elastis, yang bisa elastis kalian pakai. Ya seenggaknya kalian pasti lebih tahu lah mana yang lebih nyaman kalian pakai. Oke. Tiara, kan kita tahu nih kalau misalnya Ramadan kali ini kan berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya ya. Karena kan berbarengan dengan adanya pandemi virus corona ini. Nah, kalau menurut kamu Ramadan tahun ini tuh seperti apa tuh, Tiara? Ramadan seperti ini ya beda banget sih Kak. Biasanya aku beberapa kali Ramadan ya, pasti aku lagi training camp, lagi pemusatan latihan gitu kan. Biasanya karena beres liga, pasti ada kalau nggak pelatnas gitu, aku pasti lagi di bulan puasa, yaitu biasanya latihan pagi sore dan itu tetap puasa. Biasanya yang puasa tuh lemes banget gitu. Sekarang kayak puasa kok enteng gitu. Sombong kali. Karena nggak ngapa-ngapain. Tapi ada hikmahnya nggak sih Ramadan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya kalau misalnya disangkut pautin dengan pandemi corona ini?
Ya, kita lihat terus sisi baiknya aja sih Kak. Alhamdulillahnya ya sekarang mungkin aku udah berkeluarga juga, terus hikmahnya ya karena ada pandemi, ya alhamdulillahnya bisa stay di rumah aja juga gitu. Karena kan suami juga atlet juga, paling kalau misalnya nggak ada pandemi ini ya aku ikut ke kerja suami juga gitu. Karena sekarang apa namanya lagi bener-bener stop, liganya stop, ya kita bisa sama-sama di rumah aja juga. Jadi punya waktu lebih banyak ya sama keluarga di rumah ya. Iya. Nah, kalau misalnya Tiara sendiri punya ini nggak sih pesan-pesan nih selama pandemi untuk para scorer di rumah? Karena kan kita tahulah pandemi ini kan kita disuruh diem di rumah aja, mungkin bosen. Mungkin kamu punya tips gimana cara ngatasin bosennya? Hal-hal yang sering kamu lakuin biasanya apa? Sebenarnya aku juga bosen sih. Sebenarnya aku juga pengen jalan-jalan. Karena kan kebenaran kemarin beres SEA Games, langsung liga gitu kan. Terus beres liga ada pandemi, jadi belum sempat jalan-jalan juga. Ya Tapi tipsnya cara, hmm? ya mumpung lagi Ramadan juga, ya perbanyak ibadah, terus apa ya, lakuin hal yang biasanya nggak bisa kalian lakuin di rumah gitu. Yang khususnya kayak aku yang jarang banget di rumah, kayak lebih banyak belajar masak, belajar apa ya, hal-hal lain yang biasanya nggak kalian lakuin sehari-hari. Kalau kamu sendiri selain masak, biasanya melakukan hal apa Tiara di rumah untuk mengisi kebosanan? Ya paling hmm, apa namanya, ngedesain rumah gitu, aku suka sih. Oke. Nah, harapannya apa nih Tiara setelah pandemi berakhir? Harapannya ya bisa jalan-jalan. Sebenarnya aku belum ini sih Kak, kemarin kan di schedule-nya tuh aku akad langsung resepsi, tapi karena emang nggak boleh resepsi, jadi aku masih ada pikiran resepsinya kapan, paling aku ngurusin itu sih. Oh, jadi kemarin kamu sempat akad dulu ya. Berarti nanti target kamu setelah pandemi ini selesai mengadakan resepsi ya? Iya, insya Allah. Kalau udah kelamaan nggak tahu juga tuh. Soalnya semuanya udah pada jadi sih, kayak aku pengen ngerawat undangan gitu juga, kayak nggak tahu mau ngerawatnya kapan, karena juga kan nggak tahu beresnya kapan, Mm-mm. diperbolehkan untuk ngadain acara-acara gitu juga kapan, kan belum tahu juga kan, Oke deh ya, semoga pakai pandeminya prediksi segera berakhir negara ya. juga kan lumayan lama. Betul sekali. Ya, tapi Amin ya semoga Allah. niat baiknya itu terrealisasi ya. Kalau misal mau mengadakan resepsi setelah pandemi, semoga pandeminya juga segera usai secepat mungkin ya Tiara ya. Amin. Tiara, Semoga makasih banyak atas ada waktunya. keajaiban beres lebaran ya Kak. Amin, amin, amin. Iya benar. Itu doa semua orang kayaknya. Makasih banyak ya Tiara, waktunya udah mau Iya ngobrol-ngobrol. sama-sama. Ya, semoga cerita Tiara Sama-sama ini Kak. bisa menginspirasi dan bisa di-share juga karena membawa banyak banget nilai positif untuk kita semua dan pastinya semoga hal-hal baiknya ini bisa ditiru sama scorer di rumah. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Tri Retno Mutiara, atlet volley. Dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Tadi juga Tiara bilang semoga pandeminya ini segera berakhir. Jadi harapan-harapan kita setelah pandemi ini juga bisa terlaksana. Dan kalau gitu, scorer, jangan lupa untuk saksikan terus konten Kembali ke Garis Tengah dengan sport icon lainnya. Terima kasih, saya Dila Hantika, pamit undur diri. Dah.
Halo Skorers, saya Bagus Kavi, pemain Timnas U19, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan tetap di rumah aja, cuci tangan selalu, stay safe. Halo Skorers, saya Bagas Kava, pemain Timnas U19, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan tetap di rumah aja, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valeron, pemain Timnas Indonesia U16. Halo Scorers, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim yang melaksanakan. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap di rumah, jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Skorer, nama saya Diandres Dewari dari Timnas U16, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman dan sahabat yang beragama muslim. Tetap semangat, tetap berolahraga, dan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Tala Raihan ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorer, saya Risa Aditya Nugraha, pemain Timnas U16 dan Persija U16, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Scorers, saya Marsha Jana Putra, pemain Timnas U16, ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim dan muslimah yang menjalankan. Dalam kondisi virus corona ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa berolahraga. Semangat!